Hai semuanya. Dengan kami di sini kelompok 6. Saya Gonfalorin Pandey dengan NIM 250811 050028. Dengan saya Karisa Kaila Ramadhani Saini dengan NIM 250811050002. Dengan saya Sherry Lelet dengan NIM 250811050022. Dan di sini kami akan menjelaskan materi 7, yaitu menerapkan Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana menerapkan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, pertama kita mulai dari konsep pengambilan keputusan rasional. Secara simpel, pengambilan keputusan rasional adalah proses memilih tindakan terbaik berdasarkan logika, data, dan pertimbangan yang matang. Artinya, keputusan tidak hanya didasarkan pada perasaan atau kebiasaan, tetapi pada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, di sini kita perlu hati-hati. Seringkali kita menganggap diri kita sudah rasional, padahal sebenarnya keputusan itu masih dipengaruhi oleh emosi, bias, atau tekanan sosial. Misalnya, memilih sesuatu hanya karena ikut teman atau sedang merasa takut. Jadi, berpikir kritis membantu kita menguji apakah keputusan ini benar-benar logis atau hanya terlihat logis di permukaan. Nah, selanjutnya ada 4 tahapan penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Kita harus benar-benar memahami apa masalahnya. Kesalahan umum di sini adalah langsung mencari solusi tanpa memahami akar masalah. Yang kedua, analisis. Di tahap ini kita mengumpulkan informasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif. Tapi perlu diingat, tidak semua informasi itu akurat. Disinilah berpikir kritis untuk menyaring mana yang fakta dan mana yang hanya opini. Yang ketiga, evaluasi. Kita membandingkan setiap pilihan berdasarkan risiko, manfaat, dan konsekuensinya. Banyak orang melewatkan tahap ini dan langsung memilih berdasarkan yang paling cepat atau yang paling nyaman. Yang keempat atau yang terakhir, pilihan keputusan. Setelah semua dipertimbangkan, kita memilih opsi yang paling masuk dalam akal, bukan yang paling mudah atau yang paling populer. Berpikir kritis sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dalam kehidupan pribadi, berpikir kritis membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak, seperti dalam memilih teman, mengatur waktu, atau mengambil keputusan penting lainnya. Dalam kehidupan sosial, berpikir kritis membantu kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, seperti hoax di media sosial. Kita jadi lebih mampu mempertanyakan, memverifikasi, dan tidak langsung percaya begitu saja. Namun, ada satu hal yang perlu disadari. Berpikir kritis bukan berarti selalu meragukan segala hal atau menjadi terlalu skeptis. Kalau berlebihan, justru bisa membuat kita sulit mengambil keputusan. Jadi, kuncinya adalah seimbang, tetap terbuka, tapi juga tetap mempertanyakan. Jadi, dari pembahasan tadi, bisa kita memahami bahwa berpikir kritis sangat penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan berpikir kritis, kita tidak hanya mengambil keputusan secara cepat, tetapi juga lebih logis, bijak, dan mempertimbangkan dampaknya. Nah, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk dalam poin yang keempat, identifikasi masalah dan alternatif solusi. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah sering muncul karena kita tidak memahami keseluruhan dari situasi. Akibatnya, keputusan yang diambil bisa kurang tepat. Alternatif solusinya, yang pertama, bedakan mana fakta dan mana asumsi. Misalnya ketika teman kita tidak bisa diajak keluar hari ini, kita langsung berasumsi bahwa dia tidak mau dengan kita lagi. Padahal, faktanya bisa saja ada urusan penting seperti latihan musik atau sebagainya. Yang kedua, pikirkan pilihan yang berbeda. Misalnya ketika teman kita tidak bisa hari ini, kita bisa mengatur ulang waktunya, entah itu besok atau lain hari, karena tidak semua bisa dipaksakan. Yang kelima, analisis risiko, konsekuensi, dan dampak. Keputusan tidak hanya soal hasil yang kita inginkan, tapi apa yang akan terjadi setelahnya.
Maka dari itu, kita perlu mempertimbangkan ketiga hal ini. Yang pertama, risiko, yaitu hambatan atau masalah yang akan muncul. Misalnya, kita salah mengambil keputusan, seperti terlalu memaksakan teman. Akibatnya, kita menjadi canggung dan teman merasa dijauhi karena salah paham. Dan yang kedua, konsekuensi, yaitu tanggung jawab dan perubahan setelah keputusan. Konsekuensinya, kita akan mengklarifikasi dan meminta maaf kepada teman atas kesalahan yang sudah kita buat. Dan yang ketiga, dampak, yaitu efek bagi diri sendiri, orang lain, dan baik sekarang maupun nanti. Dampaknya, kita akan sering menyalahkan diri sendiri dan hubungan dengan teman kita menjadi tidak seperti dulu lagi. Yang keenam, pengaruh emosi dan bias dalam pengambilan keputusan. Emosi seperti marah, sedih, cemas, atau terlalu senang dapat memengaruhi cara kita menilai situasi. Akibatnya, kita cenderung bereaksi terlalu cepat dari yang seharusnya dan mudah menarik kesimpulan tanpa melihat kondisi secara utuh. Misalnya, ketika teman menolak ajakan kita untuk keluar, saat kita sedang overthinking atau sensitif, kita langsung berprasangka sendiri, dan disitulah muncullah bias. Yang ketujuh, model pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, ada dua pendekatan utama. Yang pertama, rasional, yaitu berdasarkan pada logika dan data. Yang kedua, intuitif, yaitu berdasarkan pada pengalaman dan perasaan. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Rasional cenderung tepat tapi memerlukan waktu, sedangkan intuitif cepat tapi bisa keliru jika hanya dipengaruhi oleh emosi. Jadi, jangan cuma jadi orang yang kaku karena data, tapi jangan juga jadi orang yang nekat karena perasaan. Pakai rasionalmu untuk berpikir, dan pakai intuisimu untuk melangkah, karena logika menjagamu tetap aman, tapi hati menjagamu tetap hidup. Minggu depan juga. Hah? Minggu depan. Semua kali itu dari pindah kita ke sini. Cuma pada sampai ini, karena tidak kan baru pulang dari Riau. Ya. Baik, langsung saja kita ke bagian studi kasus. Seorang mahasiswa sering dihadapkan pada pilihan antara mengikuti ajakan teman untuk nongkrong atau menghadiri kegiatan organisasi penting. Situasi ini menuntut kemampuan dalam menentukan prioritas secara tepat. Tuntutan-tuntutan keputusan ada seperti mengambil keputusan secara cepat namun tetap tepat, kemudian mempertimbangkan berbagai faktor seperti tanggung jawab dan manfaat jangka panjang. Dan juga tidak hanya mengikuti keinginan sesaat, tetapi berdasarkan pertimbangan rasional. Kemudian kita ke evaluasi hasil dan dampak keputusan. Pertama-tama kita harus mengetahui mengapa sih evaluasi itu penting. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil sudah efektif atau justru menimbulkan masalah baru. Melalui evaluasi, kita bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki cara berpikir di masa depan. Kita masuk ke dampak keputusan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif contohnya pengalaman bertambah karena terlibat langsung dalam kegiatan organisasi. Kemudian ada juga komitmen dan tanggung jawab meningkat terhadap peran yang dijalankan. Lalu dampak negatif seperti kehilangan waktu, istirahat, dan waktu pribadi karena padatnya kegiatan organisasi. Ada juga potensi kelelahan jika tidak mampu menyeimbangkan antara organisasi dan kebutuhan pribadi. Lalu ada juga refleksi kritis terhadap keputusan. Refleksi kritis ini adalah proses untuk melihat kembali keputusan yang telah diambil. Bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari cara berpikir dan proses yang digunakan saat mengambil keputusan tersebut. Tujuannya bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk memahami apa yang sudah tepat dan apa yang perlu diperbaiki. Dalam contoh dialog di awal video tadi,
Mahasiswa yang memilih mengikuti rapat organisasi dibandingkan nongkrong bersama teman jelas menunjukkan bahwa refleksi kritis membantu menilai apakah keputusan tersebut benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang atau hanya karena dorongan tertentu. Lalu kita ke bagian yang terakhir dan yang paling penting dari materi ini, yaitu pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Pada poin ini, kita diberitahukan bagaimana pentingnya bagi kita untuk setiap mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, norma sosial, serta dampaknya terhadap orang lain. Dalam contoh video dialog sebelumnya, mahasiswa yang mengambil keputusan yang bukan hanya sekedar pilih mana yang enak, tetapi mana yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan untuk poin yang ke-8. Dalam contoh kasus tadi, mahasiswa memilih antara ajakan teman dan kewajiban organisasi. Mahasiswa dituntut untuk mampu menentukan prioritas secara bijak. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan sekedar keinginan sesaat atau tekanan sosial. Melalui proses berpikir yang sistematis, mahasiswa dapat memilih tindakan yang lebih bertanggung jawab, yaitu memprioritaskan kegiatan. Baik, kita lanjut ke yang 9, yaitu menilai evaluasi hasil dan dampak keputusan. Di poin ini kita membahas betapa pentingnya evaluasi dari hasil keputusan yang kita ambil. Apakah sesuai dengan yang sudah kita harapkan? Kita bisa melihat dari dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kemudian yang ke-9, refleksi kritis terhadap keputusan, yakni ketika kita merenungkan kembali keputusan yang telah kita buat. Apakah sudah tepat? Apakah bisa diubah? Dan pelajaran apa yang kita dapat? Lalu kita yang ke-11, yaitu pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, yang dimana kita harus memastikan bahwa keputusan yang kita ambil tidak menguntungkan diri sendiri dan juga mempertimbangkan nilai moral, norma sosial, dan juga kepentingan orang lain. Bertanggung jawab berarti siap menerima konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Terima kasih. Jadi, berpikirlah sebelum melangkah, karena kualitas hidupmu hari ini ditentukan oleh seberapa kritis kamu mengambil keputusan. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan yang sudah kami sampaikan. Sekian dan semoga bermanfaat. Bye-bye.